pencabutan itu apa gitu. Saya harus ngasih tahu dulu nih pencabutan itu tuh apa gitu. Pencabutan gigi itu adalah sebuah prosedur bedah mulut yang dilakukan dengan menggunakan tang, elevator, dan melakukan pendekatan transalveolar. Dan kita harus tahu bahwa pencabutan gigi ini sifatnya irreversible. Artinya apa? Dia tidak bisa dikembalikan. Jadi dia, kalau misalnya kita udah cabut gigi kan, kita tidak akan mungkin masukin lagi ke dalam kan. Itu artinya irreversible. Jadi dia tidak bisa melakukan penyembuhan pada dirinya sendiri lagi gitu. Tapi yang harus diketahui adalah pencabutan gigi terkadang bisa menimbulkan komplikasi. Nah, mungkin ini ya yang orang-orang pada takut. Kemarin udah disuruh cabut gigi, tapi nggak mau takut gitu. Padahal sebenarnya pencabutan gigi itu adalah salah satu tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan pasien sesuai dengan indikasinya gitu. Kalau tidak indikasi untuk pencabutan, tidak mungkin dokternya memberikan saran untuk dilakukan pencabutan gigi gitu. Jadi yang diperhatikan sama dokter giginya apa? Sudah pasti yang pertama, gigi tersebut indikasi nggak untuk dilakukan pencabutan. Kalau tidak merupakan indikasi, maka tidak akan disarankan untuk melakukan pencabutan gitu, Pak. Kondisi apa aja sih dok yang pada akhirnya membuat seorang dokter gigi menyarankan kepada pasiennya untuk udah deh ini giginya cabut aja deh gitu, harus dicabut nih, perlu dicabut nih. Ada indikasi apa aja itu dok? Oh jelas, indikasi itu suatu kondisi di mana kita harus melakukan pencabutan gigi, yang melakukan sebuah tindakan gitu. Kondisi apa aja nih dok gitu. Yang pertama kita ngomongin mulai dari anak kecil ya. Untuk anak kecil gue kan boleh dilakukan pencabutan gigi. Tidak selamanya gigi anak kecil itu copot sendiri. Kalau sudah usianya berganti, kemungkinan akan bergoyang dan bisa jadi lepas sendiri. Tapi kalau tidak lepas sendiri, maka gigi tersebut harus dicabut. Kondisi itu disebutnya sebagai persistensi gigi sulung, atau gigi sulungnya itu bertahan di sana pada usia yang seharusnya sudah terlepas, tapi dia belum lepas juga gitu. Jadi kita harus cabut, karena kalau apa? Karena kalau nggak dicabut, maka gigi itu akan menghambat pertumbuhan gigi dewasanya gitu. Dengan dia dicabut kan, kita memberi ruang untuk gigi dewasanya bisa tumbuh gitu. Itu ya, untuk yang pertama tuh disebutnya persistensi gigi sulung. Tahan dulu dok. Nah, kalau boleh nih dok ya, saya mau bertanya dulu dok sebelum kita masuk ke indikasi yang kedua dan berikutnya. Oke. Kalau ada ada tanda atau misalnya kondisi apa nggak sih dok sebagai alarm nih berarti ya? Aduh, ini kayaknya berarti umurnya udah segini. Karena kan yang pernah saya dengerin dok, mungkin anak satu sama anak yang lain bisa berbeda ya dok ya, waktu tanggal giginya ya dok ya. Tapi mungkin kira-kira awareness apa nih yang perlu si orang tua atau ayah bunda di rumah nih tahu, wah berarti ini nggak bisa ditunggu lagi nih, berarti ini saya harus bawa anak saya ke dokter gigi untuk cabut nih si gigi sulungnya nih. Ada tanda apa nggak sih dok supaya bisa ada awareness nih buat si orang tua? Oke. Untuk awareness buat ayah bunda nih ya, biasanya kan yang sering terjadi ya, karena kita ngerasa anaknya masih kecil nih, masih gigi sulung, jadi udahlah nggak usah dibawa ke dokter gigi. Sebenarnya banyak ya mungkin yang seperti itu berpikirnya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pemikiran yang kurang tepat gitu. Jadi setelah anak punya gigi, seharusnya mereka sudah mulai diperkenalkan ke dokter gigi. Gitu. Jadi buat apa? Buat kita tahu, oh anak ini punya kecenderungan nggak giginya berlubang, punya kecenderungan nggak giginya, kalau orang bilang giginya rapuh atau enggak gitu, kalsiumnya cukup atau enggak, apalagi usia pertumbuhan. Kalau anak tidak punya gigi sebelum usianya, berarti makannya juga nggak bagus ya, berarti gizinya juga nanti bisa jadi tidak cukup gitu. Nah, apa pertanda kalau gigi ini sudah boleh dicabut atau belum? Mungkin sahabat sehat sekalian bisa cari di Google usia pertumbuhan gigi anak. Gitu. Jadi bisa dicari di Google usia pertumbuhan gigi anak. Biasanya gigi sulung tumbuh mulai dari umur 6 bulan. Biasanya kan tumbuhnya kan dari gigi bawah dulu tuh. Kalau anak kecil kelihatannya ini umur 6 bulan kenapa demam terus, diare terus. Ternyata pas dilihat mulutnya ada giginya udah mulai tumbuh tuh kecil gitu. Nah, tapi ada yang lebih cepat dari itu.
ada yang lebih lama dari itu. Jadi ada dari usia mungkin 5 bulan udah keluar giginya, ada yang usia 8 bulan belum keluar. Jadi ada rentangnya gitu, Bapak Ibu, ada rentangnya di sana. Jadi mungkin bisa dicek di Google-nya gitu. Di Google kan sekarang banyak informasi ya. Banyak, betul dok. Banyak banget informasi. Jadi kita boleh mencari usia berapa kira-kira anak tuh mulai tumbuh gigi sulung gitu. Nah, setelah itu tadi kita kembali, jadi dia nanti ada urutannya gitu Pak. Jadi gigi bawah dulu, baru ke gigi atas, baru gigi mana, baru giginya full. Anak-anak itu punya 20 gigi sulung. Jumlahnya ada 20 untuk atas dan bawah. Ya. Nah, setelah itu yang sering orang tua miss adalah usia 6 tahun, anak kecil biasanya akan tumbuh gigi geraham. 4 tuh, kiri kanan atas bawah. Tapi ini adalah gigi geraham dewasa. Langsung gigi geraham dewasa, tidak ada gigi sulungnya. Gitu. Jadi makanya saya bilang sering dicek apakah usia ini apakah sudah pergantian usia gigi pergantian gigi apa belum gitu. Nah, kalau misalnya gigi pertandanya adalah kalau gigi dewasa anak yang 4 tadi sudah keluar, yang gigi geraham, itu berarti sudah mulai menandakan proses pergantian gigi anak. Gigi. Biasanya itu udah keluar, baru gigi depan bawahnya biasanya itu akan mulai ganti, mulai goyang. Biasanya akan tumbuh gigi yang udah mulai agak gede tuh, agak lebar, tumbuh di gusi-gusi. Biasanya kalau giginya belum copot nih ya Pak ya, belum copot, si gigi susunya belum copot, giginya itu kelihatan akan tumbuh di bagian dalam. Makanya orang tua sering bilangnya, gigi anak saya berlapis nih dok, gitu. Tapi padahal sebenarnya bukan berlapis. Begitu ya. Padahal memang sudah waktunya copot, tapi belum copot. Jadi kalau Bapak Ibu udah ngeliat ada warna putih di sana pas dipegang keras, apa nih? Oh itu berarti gigi permanennya udah mulai keluar. Maka sebaiknya dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi untuk gigi sulungnya itu supaya jangan menahan pertumbuhan gigi dewasanya gitu. Oke dokter, lanjut nih dok. Tadi tentang indikasi pencabutan. Ini baru yang poin pertama dok. Indikasi lainnya apalagi nih dok? Oke, indikasi lainnya adalah kita menyebutnya gigi supernumerari, artinya gigi yang berlebih. Jadi kalau kayak tadi yang sudah saya bilang, kalau anak kecil kan gigi susu itu ada 20. Orang dewasa dengan gigi bungsu itu ada 32. Tapi ada beberapa orang yang memiliki kelebihan, jadi mereka memang agak spesial gitu. Tuhan kasihnya giginya, benihnya agak banyak gitu. Jadi dan itu keluar semua. Di kedokteran gigi banyak kasus yang terjadi seperti itu. Biasanya terjadi di antara gigi seri ada, di gigi geraham kecil ada, di gigi geraham besar juga ada gitu. Jadi itu adalah gigi-gigi yang sebaiknya jika gigi supernumerari ini jika menjadi sebuah permasalahan di masa depannya, sebaiknya dicabut karena biasanya kan posisinya dia akan ngerebut posisi gigi yang normal ya. Jadi kayak misalnya kita menyebutnya supernumerari gigi geraham kecil, di gigi gerahamnya itu dia akan tumbuhnya ke dekat lidah biasanya. Di situ kan akan terjadi sangkutan makanan. Dia akan terjadi sangkutan makanan. Saat terjadi sangkutan makanan, di sana akan jadi masalah entah buat gigi sehatnya, entah buat gigi kelebihan tersebut, entah buat jaringan gusinya atau jaringan yang lain. Jadi sebaiknya itu diambil daripada menjadi sumber masalah ke depannya gitu. Itu untuk yang kedua ya Pak ya. Boleh dong. Terus gigi supernumerari tadi juga itu bisa juga mengakibatkan gigi yang berjejal. Karehol ya kalau namanya di sini ya. Giginya tuh jadi jadi kalau misalnya dia kondisinya tidak benar, giginya berjejal, sempit-sempitan, sebaiknya itu juga diambil. Tapi biasanya itu juga berhubungan dengan perawatan ortodonti nantinya. Nah, untuk perawatan orto atau untuk behel. Ada yang harus diperbaiki mungkin ya dok ya, karena sebelumnya rebutan tempat tadi gitu ya dok ya. Benar, untuk rebutan tempat. Jadi kan idealnya itu rahang kita menampung semua gigi. Tapi kalau rahangnya kecil, giginya agak gede kan sudah pasti dia berjejal ya. Pasti sudah tidak ideal posisinya. Untuk itu tidak mungkin rahang yang dipotong, tidak mungkin rahang yang ditambahin kan. Jadi mau nggak mau giginya jadi mau nggak mau yang bisa diambil giginya gitu. Jadi giginya yang dicabut, setelah itu dilakukan perawatan orto untuk mengembalikan posisinya kembali kepada posisi yang ideal gitu. Kayak naik angkot,
ya dok ya, udah sempit penuh-penuhan, senggol-senggolan ya dok, tempat duduknya nggak Iya. cukup gitu ya dok ya. Nanti Harus ada yang bermasalah turun nanti, dulu. gitu. Oke, bermasalah. Boleh dok, lanjut dok. Oke, untuk indikasi lainnya itu ada penyakit periodontal yang bisa mengakibatkan gigi berlubang. Penyakit periodontal itu apa? Penyakit yang mengakibat masalah pada jaringan-jaringan pendukung gigi. Sebut saja gusi, tulang alveolar, sementum dan lain-lainnya gitu. Jadi kan gigi kan didukung sama jaringan-jaringan tertentu tuh. Nah, kalau misalnya ada penyakit pada infeksi pada jaringan ini akan mengakibatkan gigi bergoyang. Biasanya yang paling sering terjadi adalah karang gigi yang sangat parah. Nah, kalau karang gigi kan kalau dibiarkan terus-menerus, jangka panjangnya adalah giginya akan menjadi goyang tuh, karena si jaringan periodontalnya akan kedorong terus sama si karang giginya. Akhirnya karang giginya masuk ke dalam akar giginya tuh, jadi giginya goyang. Sebenarnya ada perbandingan mahkota dan akarnya sih. Tidak semua gigi yang goyang itu harus dicabut, karena bisa dilakukan perawatan nanti mungkin lebih ke teman sejawat dokter spesialis periodontal ya untuk melakukan perawatannya. Mungkin bisa dibedah, kalau nggak mau dicabut gigi bisa dibedah, bisa diikat, bisa diapain gitu, banyak tindakan. Tapi kalau memang giginya sudah hopeless sekali, udah tinggal sedikit sekali akar yang tertinggal di sana, lebih baik dicabut. Karena apa? Karena saat makan pun pasti akan terasa tidak nyaman gitu. Jadi penyakit periodontal juga merupakan salah satu indikasi. Terus selain itu ada indikasi yang lain, itu gigi yang fraktur atau gigi yang pecah yang mengakibatkan infeksi periapikal. Kalau sudah menjadi infeksi periapikal atau infeksi di bawah akar gusi, sebaiknya giginya dicabut karena akan menjadi mungkin Bapak Ibu tidak merasakan sakit saat itu, tapi dalam jangka yang panjang akan mengakibatkan bengkak yang kayak abses gitu ya, bengkak bisa jadi. Dok, ini gigi saya udah lama nggak sakit gigi, tiba-tiba kok rasanya sakit banget ya sampai kemana-mana gitu, bisa menjadi sumber masalah buat nantinya gitu. Nah, terus selain gigi yang fraktur tadi yang mengakibatkan infeksi periapikal, selain itu juga indikasi lainnya adalah gigi dengan lubang yang dalam yang sudah tidak bisa dilakukan perawatan endodontik atau perawatan restorasi gitu. Jadi perawatan endodontik itu apa kan periode sebelumnya kan saya ada cerita ya, kalau misalnya gigi itu boleh ditambal, boleh dirawat, boleh dicabut gitu. Tapi kalau misalnya lubangnya udah besar sekali dan tidak ideal lagi untuk dilakukan perawatan endodontik, sebaiknya dicabut. Apa yang tidak ideal dilakukan perawatan endodontik itu dok? Ada bagian steril dari gigi yang mungkin sudah rusak. Jadi daripada kita paksakan untuk melakukan perawatan dan pada akhirnya gigi itu tidak steril lagi dan akan terjadi kekambuhan, lebih baik giginya dibuang daripada dia menjadi sumber infeksi lanjutan untuk di kemudian hari gitu. Kemudian apalagi dok nih, perawatan ini saya sambungin dengan perawatan endodontik. Perawatan endodontik itu kan sebenarnya cenderung mahal ya, karena dia harus beberapa kali kunjungan. Ya dok ya, beberapa kali betul. Beberapa kali kunjungan. Nah, ada beberapa kondisi di mana pasien tidak mampu secara ekonomi. Nah itu. Jadi itu juga merupakan salah satu pertimbangan kita. Jadi langsung udah deh, daripada harus dirawat mahal juga dok, cabut aja deh, mungkin gitu ya dok ya? Iya, kira-kira. Benar, karena itu tetap harus disampaikan kepada pasien, karena memang gigi itu kan milik pasien ya. Sebenarnya pasien berhak, saya mau cabut atau mau saya rawat terserah pasien, sebenarnya itu kan punya dia gitu. Tapi kalau memang pasiennya sudah berkata, dok saya tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan perawatan, kita boleh memberikan opini lainnya, itu boleh melakukan pencabutan gitu. Disertai dengan nanti setelah pencabutan gigi mungkin berikutnya akan ngomongin masalah gigi tiruan ya ke depannya gitu. Karena kondisi mulut kan harus dijaga keseimbangannya gitu. Nah, setelah tadi kesulitan ekonomi juga, indikasi lainnya adalah gigi impaksi. Mungkin ini udah sering. Akhir-akhir ini banyak banget ya orang gigi impaksi, terutama gigi bungsu. Gigi belakang kenapa ya, Bener, kenapa gigi ini harus dicabut? Gigi impaksi itu yang harus dicabut adalah yang memiliki masalah atau ke depan berpotensi menjadi masalah. Gitu, maksudnya apa? Gigi kita kan begini nih. Nah, gigi impaksinya kan tiduran nih. Ya, nabrak ya, mengganggu. Nabrak. Nah, yang sering terjadi yang pertama adalah sakit. Biasanya sakit nyampe ke kepala.
ya. Terus yang kedua adalah di sini kan kita tidak bisa bersihkan di sela-sela gigi ini kan kita tidak bisa bersihkan dengan total ya waktu sikat gigi. Lama-lama di sana akan terjadi penumpukan makanan dan dia akan jadi masalah buat kedua gigi ini. Jadi daripada kita harus mencabut dua-duanya, lebih baik kalau posisi giginya sudah ketahuan impaksi, posisi giginya sudah tiduran, lebih baik dicabut aja. Supaya kedepannya kita tidak ngebuang dua. Sayang kalau dibuang dua, nanti mau ngunyah mau pakai apa? Gitu. Jadi lebih baik kita buang yang satu, gigi yang ini jadinya tetap sehat gitu, tidak menjadi masalah ke depannya. Nah, gitu. Karena ada kan yang diselamatkan ya dok ya, jadinya ya dok ya. Benar sekali. Mau tanya dong, bahayanya kalau gigi M3 impaksi tidak dicabut itu apa ya? Nah, mungkin sama nih dok, mungkin dokter Naomi ini, viewers kita, sahabat saya kita satu ini lagi galau. Mungkin ada giginya impaksi M3 tapi antara mau cabut apa enggak ya gitu. Sebenarnya bahayanya apa sih dok kalau nggak dicabut? Boleh dok, silakan. Oke. Hai Dokter Naomi. Teman jaga malamku nih hari Senin. Teman jaga malam ya. Ya benar sekali. Jadi bahayanya kalau gigi impaksi tidak dicabut seperti yang tadi sudah saya jelaskan dok. Jadi kondisinya adalah satu bisa mengakibatkan nyeri yang berulang. Gigi impaksi itu rasa sakitnya kalau menurut buku yang pernah saya baca ya, dia memberi tekanannya tuh lebih kuat dibanding gigi yang lainnya. Jadi kalau dia pas lagi erupsi, dia bisa menimbulkan rasa nyeri, makanya dia nyerinya bisa sampai ke kepala karena tekanannya lebih kencang daripada gigi yang lain. Bahkan saya pernah baca jurnal, dia bisa ngedorong giginya semua ke depan. Itu kenapa orang yang pasang orto disarankan gigi bungsunya dicabut dulu semua, supaya setelah perawatannya selesai, gigi bungsunya tidak mengganggu kestabilan si ortonya ini gitu. Dan tidak membuat rasa sakit yang berlebih. Nah, selain itu tadi efeknya adalah kalau misalnya giginya ini nih yang paling bermasalah adalah saat gigi bungsunya tumbuhnya menekan gigi depannya. Jadi dia kalau ideal seperti ini mah tidak masalah sih, tidak terlalu masalah sebenarnya kalau dia ideal posisinya. Tapi saat dia posisinya tiduran, ada yang tiduran satu, kita tidak bisa membersihkan celah-celahnya ini. Jadi saat tidak bisa kita bersihkan, otomatis di sana makanan akan banyak yang nyangkut. Kalau makanan nyangkut di sana secara panjang, yang pasti pertama kan makanan tuh pasti akan memecah menjadi glukosa ya. Nanti di sana akan menjadi sumber lubang, sumber kavitas yang baru gitu. Akan jadi masalah karena nggak kelihatan nih posisinya masih kayak gini, nggak kelihatan. Tapi gigi saya nggak berlubang kok dok, gitu. Jadi saya ngerasa sakit tapi gigi saya nggak berlubang. Ya bukan nggak berlubang, nggak kelihatan aja gitu. Kelihatan. Nah, terus yang lain adalah di sana akan ada makanan dalam jangka panjang, sudah pasti aroma nafas akan menjadi lebih tidak segar. Gitu. Jadi karena tidak bisa dibersihkan secara total, jadi memang aroma nafasnya juga akan menjadi sumber masalah. Terus yang ketiga tadi, yang tadi sudah saya jelaskan adalah gigi ini bisa mengganggu gigi depannya. Jadi kalau gigi depannya sudah ikutan rusak, pada akhirnya kita akan ngebuang dua, akan menjadi sumber masalah bagi gigi yang lain gitu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah satu kali ada keluhan gigi bungsu ini, gigi impaksi, sebaiknya memang dicabut aja. Cabut. Kalau misalnya dok, giginya tumbuhnya normal, gitu dok ya, tumbuhnya normal. Oh ya ini dok, jika tumbuh gigi geraham bungsu tapi tumbuhnya normal, apakah harus dicabut juga dok? Dari akun Ade Maulana 30. Boleh, mangga dok. Untuk Pak Ade Maulana 30, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau gigi gerahamnya tumbuh normal, apakah perlu dicabut atau enggak? Kalau memang dia tumbuhnya normal itu, artinya normal itu di sini adalah ruangannya cukup ya. Jadi ruangan rahangnya untuk menampung giginya cukup, posisinya pada lengkung gigi yang normal, bukan pada dia tumbuhnya ke atas nih, tapi dia meper ke bagian pipi atau ke bagian lidah, bergeser ke daerah sana, itu disebutnya tidak normal. Kalau misalnya dia normal posisinya, ya nggak usah dicabut selama tidak ada keluhan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia posisinya tidak tepat, berada lebih ke arah ke pipi atau berada lebih ke arah lidah atau ke langit-langit, sebaiknya diambil aja karena itu akan menjadi sumber masalah. Kecuali Pak Ade bisa ngebersihinnya benar-benar total bersih sampai pakai benang gigi, sampai pakai semuanya dan memastikan di sana tidak akan pernah ada makanan terjebak, ya silahkan aja tidak dicabut. Tapi kalau menurut saya, kalau dia berada di posisi yang tidak baik, tidak menguntungkan, lebih baik dibuang saja.
indikasi yang lainnya dok, selanjutnya boleh mangga dokter dilanjutkan. Indikasi yang lainnya adalah tadi saya udah bilang ya, perawatan orto. Kalau diinstruksikan dari dokter ortodontinya untuk dilakukan pencabutan, mohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dilakukanlah pencabutan. Bukan menjadi pindah dokter supaya tidak dicabut gigi. Jadi, Iya. karena Iya, banyak iya. Ada ya dok ya, yang gitu ada ya? ada. Oh, Dok, saya udah dari dokter iya, sana, iya. tapi disuruh cabut gigi, saya nggak mau cabut gigi. Enggak, dokter tidak akan mungkin menginstruksikan untuk melakukan pencabutan gigi kalau tindakannya tidak membutuhkan pencabutan gigi. Jadi kalau dokternya memang bilang, ini dilakukan pencabutan gigi ya Pak, Bu, atas bawah 4 gigi atau 2 gigi atau gimana, dokternya pasti sudah punya pertimbangan yang matang, kenapa harus melakukan pencabutan sebanyak itu. Pencabutan. Gitu. Ya, terus Oke. indikasi yang lain adalah sisa akar. Sisa akar ini sering diabaikan banget sama orang-orang. Jadi mikirnya, oh udah nggak sakit kok dok, tinggal tunggulnya aja, biarin aja lah, nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Tapi sebenarnya sisa akar ini adalah kayak namanya bom waktu. Jadi kita biarin di sana lama-lama, suatu saat dia akan meledak, akan jadi sumber masalah gitu. Saya sering menemukan kasus pasiennya tidak ngerasa gigi itu jadi sumber masalah, tapi padahal sebenarnya gigi itu yang menjadi sumber masalah gitu. Sisa akar itu suatu saat dia akan tiba-tiba jadi abses, jadi bengkak, jadi mengganggu masalah yang lain itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya sisa akar, sebaiknya dicabutlah satu persatu gitu. Terus yang terakhir adalah, indikasi terakhir adalah gigi yang terlibat dalam fraktur rahang. Fraktur rahang itu apa? Misalnya terjadi sebuah kecelakaan dan gigi ini tuh berada di batas, di garis patahan dari rahang tersebut. Kalau gigi ini kan, kalau misalnya fraktur rahang, tadinya kan rahangnya rapat nih, terjadi fraktur, terjadi patahan, giginya nyelip nih di tengah. Sudah pasti kan kalau ada fraktur rahang harus dikembalikan ke posisi semula, posisi rahangnya. Nah, kalau ada gigi di sana sebagai hambatan, sudah pasti tidak akan bisa kembali ke posisi semula kan. Nah, jadi gigi ini dibuang supaya si rahangnya bisa berada di posisi yang seharusnya gitu. Jadi imobilisasinya itu bagus gitu. Jadi nanti proses penyembuhannya juga lebih bagus gitu. Itu bagus. Untuk indikasi pencabutan giginya itu seperti itu. Banyak ya. Jadi bukan berarti ternyata pencabutan gigi banyak indikasinya. Jadi bukan berarti karena dokternya hobi nyabut gigi, bukan. Tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang mengakibatkan dokternya harus menyarankan untuk pencabutan gigi. Kira-kira nih apakah ada yang kalau misalnya indikasi berarti kebalikannya kontraindikasi ya dok ya? Hal-hal yang justru mungkin membuat tindakan cabutan gigi ini tidak bisa dilakukan atau ditunda pelaksanaannya. Oke. Untuk kontraindikasi pencabutan gigi itu sendiri adalah tindakan untuk penundaan atau pembatalan pencabutan gigi ya Pak ya, karena tidak semua kasus itu mungkin sudah indikasi pencabutan gigi kalau kita lihat yang tadi, tapi ternyata ada hal-hal lain yang membuat lebih baik, lebih menguntungkan jika ini tidak dicabut gitu. Makanya tadi kita bilang pencabutan itu pun dilakukan adalah untuk kebaikan pasien gitu. Untuk kontraindikasinya itu sendiri itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor lokal dan satu lagi faktor sistemik. Faktor lokal itu apa? Itu kondisi yang ada di dalam rongga mulut kita sendiri gitu. Jadi apa aja itu? Biasanya adalah penyakit periapikal yang terlokalisir. Nah, kalau ada teman-teman yang pas kondisi giginya lagi bengkak banget, datang ke dokter gigi, udah merongrong nih, pengen dicabut aja gitu. Tapi dokternya bilang, sabar dulu, minum obat dulu gitu. Itu adalah salah satu kondisi di mana memang faktor periapikal, infeksi periapikalnya itu memang harus ditanganin dengan antibiotik terlebih dahulu. Jadi bukan berarti dengan minum antibiotik semuanya langsung sembuh, enggak. Tapi kita bisa ngontrol pertumbuhan bakteri yang ada di dalam semuanya gitu. Jadi kan yang penting, yang harus itu kan terkontrol. Bukan berarti, tapi dok ini kok nggak sembuh, kok masih sakit, tapi kok udah bisa dicabut. Karena maaf banget, akhir-akhir ini saya sering banget menemukan pasien sakit gigi sedikit beli antibiotik ke apotek. Ya. Jadi kalau justru misalnya bisa berbahaya malah ya dok ya. Kalau misalnya pasiennya sudah minum, kenapa saya tidak menyarankan untuk membeli antibiotik apotek? Mungkin ini satu-satunya cara biar cepat kali ya.
Kita kan pengennya cepat sembuh ya. Tapi kenapa saya tidak sarankan untuk membeli antibiotik? Satu, belum tentu antibiotiknya itu sesuai sasaran. Gitu. Jadi bakteri kan ada macam-macam. Jadi belum tentu kalau giginya bengkak dan tidak bengkak itu berbeda. Yang kedua, belum tentu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tidak alergi dengan antibiotik itu. Terus yang ketiga, kalau keseringan meminum antibiotik secara pasaran, teman-teman bisa menjadi resisten terhadap antibiotik itu. Jadi suatu saat kita membutuhkan antibiotik yang sama, tapi karena sudah terlalu sering diminum secara tidak terkontrol, akhirnya kita harus mengganti lagi dengan dosis yang lebih besar. Gitu. Nah, sementara kan fungsi antibiotik kan untuk menekan pertumbuhan atau mematikan pertumbuhan dari si bakteri. Nah, kenapa tadi saya bilang waktu ada infeksi periapikal yang terlokalisir harus diberikan antibiotik terlebih dahulu, ya supaya terkontrol dulu bakterinya. Jadi saat sudah terkontrol, kita bisa melakukan pencabutan tanpa mengakibatkan terjadinya infeksi meluas dari si bakteri yang sebelumnya sudah terlokalisir ini gitu. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, adanya infeksi oral. Jadi infeksi yang ada di rongga mulut kita, misalnya yang paling sering menjadi kontraindikasi itu namanya herpetic gingivitis atau HPV. Itu adalah kayak bentukannya kayak sariawan kecil-kecil. Nah, itu HPV juga merupakan kontraindikasi, Vincent's angina atau anuk. Itu ada beberapa kondisi penyakit rongga mulut yang memang kalau kita bahas itu akan sangat panjang, teman-teman. Saya ngomongin aja ya. Nah, ini merupakan kontraindikasi yang harus dilakukan kalau punya ini apa? Lebih dikontrol dulu ke dokter spesialis penyakit mulut untuk HPV-nya, untuk anuknya boleh ke spesialis perio. Jadi ini dikontrol dulu nih. Kalau sudah terkontrol, udah sembuh, baru boleh kita lakukan pencabutan gigi gitu. Terus yang ketiga adalah gigi pada daerah yang mengalami perawatan radiasi. Jadi kan memang ada beberapa kondisi sistemik yang mengakibatkan pasien harus radioterapi. Jadi biasanya ada kanker rongga mulut atau non-Hodgkin, limfoma dan sejenisnya kan harus melakukan radioterapi dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman pernah mengalami riwayat radioterapi, sebaiknya sebelum pencabutan gigi konsul dulu ke dokter onkologinya kah, ke dokter radiologinya kah, sama ke dokter bedah mulut untuk menanyakan boleh nggak gigi ini dilakukan pencabutan. Karena apa? Karena saat melakukan radioterapi, pencabutan dalam periode radioterapi yang bisa akan terjadi namanya osteonekrosis. Jadi si tulangnya itu bisa jadi mati, tidak mengakibatkan proses yang baru lagi. Jadi ngapain kita melakukan pencabutan gigi kalau pada akhirnya pasiennya tidak bisa sembuh gitu. Ya, kembali kepada yang tadi kita mengutamakan kesehatan pasien, keuntungan buat pasien. Untuk faktor lokalnya itu ada yang tiga tadi yang lebih umum tuh. Untuk faktor sistemik ini apa? Sistemik ini ada yang berhubungan dengan kondisi kesehatan umum pasien, MCU-nya lah gitu. Yang sering menjadi kontraindikasi adalah biasanya ini lebih ke penyakit-penyakit tidak terkontrol sih. Jadi diabetes atau penyakit gula, hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, penyakit jantung yang tidak terkontrol. Nah, kelainan darah tapi tidak mau terkontrol ke dokternya. Terus pasien dengan pengencer darah yang minum pengencer darahnya kalau cuma lagi ngerasa pusing atau ngerasa ini aja. Jadi semua penyakit-penyakit yang tidak terkontrol sebenarnya kita lebih sarankan untuk kontrol dulu ke dokter umum. Buat apa? Misalnya pasien diabetes yang tidak terkontrol, kenapa kita tidak melakukan pencabutan saat itu juga? Pasien diabetes itu proses penyembuhannya sudah pasti akan lebih lama daripada pasien yang tidak punya riwayat diabetes. Jadi kalau mereka tidak terkontrol, berarti di sana ada luka loh. Proses pencabutan pasti menciptakan luka gitu. Kalau dia tidak sembuh, maka yang terjadi adalah infeksi. Kita tidak mau menambah penyakit ke pasien gitu. Makanya biasanya juga kalau gula darahnya terlalu tinggi, kita akan selalu bertanya terakhir kontrol kapan, gula darahnya terakhir kontrol berapa, obatnya diminum teratur atau tidak. Kalau misalnya pasien bilang tidak teratur minum obat, atau bahkan kalau gula darahnya terlalu tinggi pun, walaupun pasien terkontrol, kita akan minta izin dulu ke dokter SPPD-nya. Boleh nggak dilakukan pencabutan? Jadi akan ada join antara
dokter gigi Join. dengan dokter yang melakukan dengan dokter yang menjadi DPJP pasien tersebut gitu. Karena kita kan pengennya pasien sembuh, kita bukan pengen Sembuh, betul. Nambah kembali masalah baru ya dok ya? bukan nambah masalah baru. Kita mencabut gigi bukan untuk hobi gitu. Jadi kita melakukan itu untuk kesembuhan pasien gitu. Sama kayak gitu juga. Hipertensi, boleh nggak dok cabut gigi? Boleh. Ada batasannya. Hipertensi ada yang hipertensi tipe 1, 2, 3 gitu. Saya pernah konsul dengan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Pasiennya boleh cabut gigi sementara tensinya tuh 160/100. Dokternya bilang, boleh dilakukan pencabutan karena memang pasiennya terkontrol. Tapi kalau pasiennya tidak terkontrol, beda cerita lagi. Karena apa? Karena di sana ada proses pendarahan. Waktu kita melakukan anestesi, di sana ada banyak proses yang terjadi gitu. Makanya saya bilang, penyakit-penyakit yang tidak terkontrol. Jadi sarannya apa? Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kalian punya penyakit sistemik, kalau kita punya penyakit sistemik, saat mau melakukan pengobatan ke dokter umum, ke dokter gigi atau ke dokter manapun, tolonglah jujur. Ya betul. Kejujuran kalian, kejujuran kita itu akan membantu untuk proses diagnosis yang tepat, untuk menentukan proses perawatan yang tepat gitu. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Gitu. Sebenarnya apa sih dok yang harus kita lakukan atau misalnya dari pasien yang harus dilakukan dalam proses katakanlah penyembuhan luka pasca pencabutan tadi, atau mungkin ada nggak sih dok hal-hal yang sebenarnya jangan dilakukan nih, karena kalau dilakukan justru bisa menimbulkan masalah A, B, C di luka pencabutan giginya atau yang lain. Apakah ada dok? Silakan dok. Pasti ada. Mungkin teman-teman yang pernah cabut gigi ke dokter gigi, hal pertama yang paling sering dokter gigi berikan adalah menggigit kapas. Kapas ya. Pasti akan disuruh gigit kapas, entah itu dengan menggunakan betadin atau tidak, pasti akan disuruh menggigit kapas. Supaya apa? Supaya si darahnya tidak ngocor, teman-teman. Bukan berarti setelah pencabutan gigi dengan menggigit kapas langsung tidak berdarah, enggak. Tapi darahnya enggak ngocor gitu. Jadi akan membentuk clotting blood namanya. Jadi di sana kan terjadi bekuan darah, yang itu akan menutup nanti si lubangnya. Sederhananya ngomongnya seperti itu. Gitu. Dan kapas ini nanti akan diinstruksikan untuk diganti 20 menit sekali, minimal untuk 1 jam. Jadi minimal untuk 3 kali ganti kapas. 3. Jadi kalau misalnya udah ganti kapas ketiga, pas dibuka darahnya sudah tidak terlalu ngocor, oke boleh, nggak apa-apa. Tidak perlu melanjutkan menggigit kapas lagi. Tapi kalau misalnya masih ada darah ngocor, bukan berarti di kapasnya tidak ada darah ya, tapi tidak ngocor gitu, tidak mengalir terlalu banyak, tidak rembes gitu. Jadi itu boleh, kalau masih rembes berarti masih harus ngegigit kapas sampai ada sebekuan darahnya. Bekuan darahnya tuh gimana dok? Nanti di dalam lubang bekas pencabutan itu akan ada kayak lunak-lunak kayak jelly darah warna merah tua biasanya. Beberapa orang biasanya suka geles sih, kayak pengen dibuang padahal sebenarnya itu nggak boleh dibuang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sebaiknya jangan mengunyah di sisi yang habis dilakukan pencabutan. Jadi kalau misalnya habis cabut kanan nih, jangan ngunyah pakai kanan dulu, pakainya yang kiri dulu. Untuk 24 jam pertama saja. Supaya apa? Karena di sana kan pasti masih sakit ya, namanya masih luka, masih ada luka, pasti masih ada saraf-saraf yang luka dan lain-lain gitu. Jadi masih ada banyak masalah di sana. Jadi sebaiknya jangan menggigit dulu di sana, karena kalau ada tekanan, masih ada pembengkakan, pasti akan berasa sakit. Terus yang ketiga adalah hindari untuk menghisap, berkumur, ngeludah terlalu sering, karena akan memperlambat proses penyembuhan luka gitu. Kalau bisa juga minum jangan pakai sedotan, karena sedotan kan dia pasti akan menghisap kan. Kalau menghisap yang ditakutkan adalah clotting blood-nya, yang tadi bekuan darahnya itu akan kebuang lagi, jadinya akan jadi di situ akan sakit lagi dan akan ngebentuk jaringan yang baru lagi gitu. Itu juga kenapa lebih baik jangan ngerokok dulu untuk 24 jam pertama. Gitu. Kecuali teman-teman bisa ngerokoknya tanpa menghisap ya, saya nggak tahu tapi itu gimana gitu. Jadi jangan ngerokok dulu, karena selain gerakan menghisap, dia juga akan mengakibatkan panas kan, yang tidak baik untuk proses penyembuhan luka gitu. Penyembuhan. Karena kalau misalnya ini terjadi, ada namanya suatu komplikasi dry socket. Hal ini sering terjadi tuh karena awareness-nya pasien itu kurang. Jadi dry socket itu kondisi giginya tuh akan jadi kering, si lubang bekas pencabutannya itu jadi kering gara-gara clotting blood-nya tidak nutupin.
gitu. Jadi di sana tidak ada proses penyembuhannya. Jadinya nyeri, jadi sakit banget. Untuk beberapa orang itu sakit banget. Kalau misalnya teman-teman punya seperti itu masalah setelah pencabutan gigi, gak apa-apa ke dokter gigi aja. Nanti sama dokternya akan dibius lagi, kemudian dibikin luka yang baru lagi di daerah itu. Jadi akan terbentuk lagi si clotting blood-nya gitu. Jadi daripada 2 kali kerja, mending nurut. Mending nurut sekali ya dok ya, langsung nutup ya. Nutup sekali. Jadi jangan suka 2 kali kerja gitu. Terus instruksi yang keempat, jangan mengkonsumsi makanan dan minuman panas karena akan memperlambat bekuan darah. Lebih disarankan untuk minum yang dingin-dingin dulu. Makanya kalau proses pencabutan gigi biasanya, dok boleh minum es nggak? Boleh. Biasanya kalau ke anak kecil kita, resepnya apa nih dok? Udah minum es krim aja habis ini nggak apa-apa. Gitu. Es krim aja. Karena itu membantu proses penyembuhan pembekuan darahnya. Terus bagi yang suka minum alkohol, jangan minum alkohol dulu 24 jam setelah pencabutan gigi. Ya. Terus kalau sikat gigi tetap harus sikat gigi, tapi kumur-kumurnya jangan heboh. Jadi kumur-kumurnya sekali aja, pelan-pelan aja. Terus setelah itu kalau ada pembengkakan, lakukan kompres. Jadi tapi kompresnya kayak kompres demam aja. Jadi dengan menggunakan handuk terus dikompres dari luar pipi. Gitu. Ya, kalau ada pembengkakan, tapi biasanya pembengkakan ini komplikasi kalau tindakannya terlalu lama atau mengurangi terlalu banyak tulang gitu. Jadi tidak semua proses itu mengalami pembengkakan, itu namanya komplikasi gitu. Terus kalau bisa memakan makanan yang lunak dulu. Jadi jangan baru cabut gigi udah pengen makan daging, ya jangan dulu, nanti gitu. Nunggu 24 jam dulu gitu. Jadi nunggu si proses, dan makannya pun kalau boleh di sisi yang sebelah kiri, sebelah lainnya dulu gitu. Makanannya kalau bisa lunak, sehat dan bergizi. Kalau bisa dibanyakin protein. Karena apa? Karena itu akan membantu proses penyembuhan luka. Jangan cuma enak doang. Jangan cuma enak doang, tapi harus berguna juga buat proses penyembuhan lukanya gitu. Terus meminum obat sesuai dengan instruksi dokter giginya. Jadi kalau dokternya bilang antibiotiknya diminum 8 jam sekali, maka minumlah 8 jam sekali. Jangan aduh udah nggak sakit nih, nggak usah diminum lagi, antibiotiknya. Nggak boleh seperti itu teman-teman, karena semuanya harus terkontrol. Kembali ke yang awal tadi ya, semuanya harus terkontrol gitu. Terus yang terakhir, yang berikutnya adalah kalau diperlukan minum vitamin C dan minum vitamin B itu boleh, nggak apa-apa, karena itu akan membantu proses penyembuhan luka juga gitu. Dan instruksi yang terakhir adalah kalau ada masalah apa-apa, segera menghubungi operatornya kembali. Dokter giginya itu ya, tidak masalah, karena beliau yang melakukan tindakan. Pasti kita sudah memperkirakan nih, karena teman-teman saat melakukan pencabutan gigi pasti disuruh tanda tangan surat informed consent namanya. Jadi dokternya sudah menjelaskan ini kondisinya apa, komplikasinya akan seperti apa, prosesnya akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman tanda tangani itu adalah informasi yang sudah disampaikan oleh dokternya dan teman-teman setuju untuk dilakukan tindakan itu gitu. Jadi dua belah pihak akan bekerja sama untuk melakukan tindakan ini lebih baik gitu, untuk kebaikan pasien. Terakhir ini dok, sebagai penutup mungkin dari dokter gigi Santa Suharni Silalahi, sebagai penutup closing statement untuk para viewers kita, untuk para sahabat sehat di rumah dok yang join sama kita siang hari ini. Silakan dokter. Oke, untuk sahabat sehat sekalian, closing statement saya adalah nggak perlu khawatir kalau memang tindakan pencabutan gigi harus dilakukan sebagai jalan, kalau memang itu adalah solusi untuk masalah gigi Anda. Karena memang untuk dengan mematuhi anjurannya dokter dan mengikuti perawatan setelah pencabutan gigi, itu akan menjadi salah satu keputusan yang baik yang mungkin untuk saat ini Anda tidak ngerasa langsung ini keputusan terbaik kayaknya, tapi untuk jangka panjang itu akan menjadi salah satu keputusan yang terbaik jika memang teman-teman mengikuti saran dari dokter gigi. Apalagi kan tadi udah tahu indikasi dan kontraindikasinya, teman-teman pasti sudah akan tahu harus melakukan apa gitu. Jadi sebaiknya jangan khawatir, ikutin instruksi dari dokternya dengan baik dan kooperatif dengan dokternya. Jadi kita punya win-win solution, karena tindakan perawatan itu harus antara dokter dan pasien, bukan hanya dari dokter saja, bukan hanya dari pasien saja, tapi harus kerjasama yang baik antara dokter dan pasien. Oke, dokter, terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dok. Terima kasih banyak, Bapak.